Di masa pandemi COVID-19 ini, Wanagama memilih untuk terus bergerak dengan cara menjalin kolaborasi sosial berskala besar. Yang pertama, kami membagikan paket sembako yang merupakan dukungan dari sahabat Wanagama dari seluruh Indonesia sebanyak 667 paket dibagikan kepada mereka yang rawan pangan menjelang Idul Fitri. Kemudian kami juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk menyediakan rumah peneliti sebagai rumah karantina sementara yang sampai dengan bulan Juli ada 166 pasien reaktif rapid test yang menjadi alumni rumah peneliti. Kemudian yang ketiga, kami juga membangun rumah kemitraan Mangyum untuk menyiapkan masyarakat agar mengembangkan ekonomi kreatif dan juga berdaya selama dan setelah pandemi COVID ini berakhir. Dan yang penting sekali adalah kami bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPDAS HL Serayu Pak Progo untuk terus menjalankan RHL yang telah direncanakan. Saat ini kami sedang berada di Petak 17 di KHDTK Wanagama yang terletak di Gunung Kidul. Nah, pengelolaan KHDTK Wanagama saat ini itu mengarah pada pengembangan kemitraan dan salah satunya adalah RHL berbasis komunitas. Kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan bagaimana pemerintah dalam hal ini adalah BPDAS HL Serayu Pak Progo akan merespon aspirasi tersebut. Pak Hari, kita sudah berpengalaman tahun kemarin itu menjalankan RHL. Nah, bagaimana tahun ke depan ini seharusnya? Ya, insya Allah kita juga laksanakan seperti kemarin, Pak. Kita menggandeng semua kelompok yang ada di Desa Banaran. Kita meluncat ke Desa Gading juga, ada kelompoknya di sana. Yang intinya kelompok-kelompok itu memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di Wanagama, terutama untuk perlebahan. Nah, jenis-jenis tanaman yang diharapkan ditanam itu apa saja, Pak? Yang pertama adalah akasia mangyum, Pak. Karena akasia mangyum itu kita beranggapan dulu belum ada akasia mangyum madunya sedikit, sekarang ada akasia mangyum madunya banyak. Jadi pertama kita akasia mangyum, kemudian eukaliptus karena itu sebagai sumber pakan dari tepung sarinya, juga nektarnya. Kemudian buah-buahan, Pak. Buah-buahan itu juga untuk sumber pakan lebah bagus. Jadi buah-buahan yang perlu diperbanyak juga ya. Nah, Bu Nining tanpa keterlibatan BPDAS HL ini kemungkinan RHL tidak akan terwujud sesuai dengan aspirasi yang diminta. Mungkin Bu Nining bisa menjelaskan peran BPDAS. Oke, Mas Diko, Pak Hari ya. Pada prinsipnya kami dari Kementerian LHK melalui BPDAS HL Serayu Pak Progo sangat menyambut baik ya untuk merespon apa yang menjadi keinginan kita bersama. Pada prinsipnya rehabilitasi hutan itu bisa kita lakukan termasuk di kawasan KHDTK Wanagama ini, tapi memang kita harus kembali ke tujuan utamanya, yaitu untuk pengembangan, penelitian, pendidikan dan sebagainya. Namun kita sadari semua, Mas, bahwasanya di sini sudah banyak masyarakat yang terlibat mengelola kawasan di sini untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa mengakomodir melalui pemilihan jenis komoditas dan jenis kegiatan itu atau buah-buahan. Nah, dari BPDAS HL Serayu Pak Progo siap membantu. RHL itu tahun kemarin kita bantu 15 hektar untuk akasia mangyum. Tahun ini kita kurang lebih 191 hektar, Mas. Monggo nanti bisa dikelola sebaik-baiknya. Yang penting kelembagaan masyarakat juga sangat penting. Kembali ke Pak Hari, di sana ada bangunan rumah baru ya. Itu saya mendengar ada semacam kemitraan ya antara KHDTK dengan masyarakat. Mungkin bisa diceritakan bangunan itu nanti bagaimana itu? Ya, itu kan dulu kan sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu dari Wanagama. Itu kan ada rumah yang namanya rumah Prajumas. Nanti kita rehabilitasi dengan melibatkan kelompok kita, Pak. Kita rehabilitasi dengan memanfaatkan kayu yang ada di Wanagama, tapi kayu yang sudah mati, yang roboh, yang tumbang. Dan kita laksanakan dengan teman-teman. Ya, alhamdulillah seperti itu. Tapi walaupun belum jadi, tapi alhamdulillah sudah.
Kami pengurus Wanagama saat ini sangat berterima kasih kepada para pihak, baik individu maupun institusi, terutama yang ada di Yayasan Umi Haniin, Yayasan Kagamahu, Yayasan Siva Agama 75, kemudian para alumni yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang telah terus mendukung Wanagama melalui program-programnya. Semoga ke depan semua pihak yang telah berkontribusi akan semakin terus menjalin kerjasama secara erat. Salam Wanagama.